Kaya yo kito whakapaha. Hey! Make that choice. Let's go. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Suku Pedalaman. Film ini bercerita tentang perjalanan Munro, seorang mantan tentara yang terlibat konflik suku. Satu sisi ia adalah seorang pendeta yang tentu saja ia memiliki beban moral kemanusiaan. Kira-kira bagaimana kisah perjalanannya? Akankah ia berhasil melewati konflik suku akibat kekejaman politik ini? Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan diceritakan bahwa selama kurang lebih 500 tahun suku Maori, yaitu suku asli pedalaman, telah berperang menggunakan senjata modern. Sekitar tahun 1800-an, penjajah asing telah membawa senjata tersebut dan juga menyebarkan agama Kristen. Adegan pun beralih pada tahun 1830 di Laut Tasman yang terletak di Samudra Pasifik, yang tepatnya di apit antara Australia dan Selandia Baru. Di sana kita diperlihatkan seorang pendeta bersama rombongan di kapal laut. Saat berlayar tengah hari, kapal mengalami badai dahsyat yang mengakibatkan salah satu anggotanya telah tewas. Di keesokan harinya, sebagai bentuk penghormatan terakhir, Munro diminta memimpin doa sebelum akhirnya jenazah itu dibuang ke laut. Selain itu, Munro juga gemar melukis objek yang membuatnya tertarik, termasuk melukis wajah Unuku, seorang asli suku Maori pedalaman. Menurut sang kapten, Unuku dititipkan oleh ayahnya untuk belajar menaklukkan laut. Di tengah perjalanan, kapal mereka menepi dan akan bersinggah di Waipura untuk memperbaiki bagian kapal yang telah mengalami kerusakan. Di saat rombongan mereka menaiki sampan, Munro malah memilih berenang bersama kuda putihnya. Hal tersebut membuat para kru kapal merasa takjub melihat tingkah aneh si Munro dan juga kuda putihnya ini. Setelah sampai di darat, para kru bergegas mencari kayu. Sementara itu, Munro berjalan sendiri bersama kudanya. Di sana ia bertemu perempuan bernama Rangimai, seorang asli suku Maori. Pertemuannya itu sedikit tidak mengenakan. Kemudian beberapa saat kemudian sang kapten datang dan menjelaskan tujuannya datang ke sini dengan menggunakan bahasa suku Maori. Ya malawan nui makitak mo tanah hukum. Kiatu gitu orang ngetir, ketika. Mengingat bahwa kapal akan selesai diperbaiki esok hari, mereka berniat kembali ke kapal. Sementara Munro ingin lebih mengenal suku Maori dan memutuskan berkemah di daratan. Saat Munro tengah berjalan menunggangi kuda putihnya, ia memutuskan berhenti dan beristirahat di atas rerumputan. Beberapa saat setelah itu ia mendengar keributan, dan ternyata sumber keributan tersebut berasal dari sesama suku Maori. Di sana Munro mencoba melerai. Setelah itu datang Akatarewa. Akatarewa merupakan pemimpin suku Maori yang berbeda wilayah dengan si Rangimei. Diketahui Akatarewa merupakan ayah dari Unuku. Demi memperluas wilayahnya, ia menguasai seluruh wilayah Maori, termasuk daerah si Rangimei. Untuk itu ia membantai orang-orang yang menghalangi ambisinya secara brutal. Di sana Akatarewa meminta menukarkan kuda putihnya untuk menyelamatkan satu nyawa. Hingga Munro pun menyerahkan kudanya. Dan dengan kejamnya langsung saja pasukan Akatarewa langsung menghabisi suami si Rangimei, mengingat kudanya hanya satu untuk satu nyawa saja. Make that choice. Let's go. Kemudian Munro mengajak Rangimei ikut ke Etwar, tempat tujuannya. Saking baiknya ia juga memberikan kamarnya untuk ditinggali Rangimei. Akan tetapi suasana berkabung masih melanda Rangimei atas kematian suaminya. Setibanya di Etwar, yaitu suatu wilayah para tentara Inggris bermukim, Munro disambut oleh penduduk di sana. Ia diminta menjadi pendeta sesuai tujuan ia datang ke tempat itu.
Saat malam harinya, Munro mendapati si Rangimei sedang sakit demam. Kemudian pada saat ia sedang makan malam bersama orang-orang Inggris, ia meminta seorang dokter untuk menyembuhkan Rangimei. Namun ditolak karena dengan berbagai alasan. Dari sana ia bisa melihat bahwa orang-orang tersebut kurang menyukai keberadaan suku Maori. Padahal mereka semua sedang menempati wilayah suku Maori. Saat malam hari tiba, salah satu warga bernama Carolet bersedia membantu menyembuhkan Rangimei dan akan merawatnya sampai sembuh. Hingga hal itu membuat Carolet dan Munro saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya lonceng dibunyikan oleh salah satu warga sebagai tanda kedatangan orang asing. Ternyata itu adalah ayah Rangimei bersama rombongan datang ke wilayah Etwar dengan menangkap 3 pasukan Akatarewa yang terlibat pembantaian beberapa waktu silam. Carolet yang paham bahasa suku Maori, ia pun mencoba berbincang dengan ayahnya si Rangimei. Ia meminta bahwa Rangimei tetap tinggal dan akan dibimbing oleh Munro belajar agama. Rangimai! Ete hari apataki nate atu apakeha nana to tamahine atu kiakwe. And his men to protect him. Hingga permintaan itu disetujui dengan syarat meninggalkan salah satu anak buahnya, yang kita sebut saja si Boy, untuk menjaga Rangimei. Adegan pun beralih pada Munro yang tengah memimpin jemaatnya di gereja. Kemudian diikuti Rangimei dan Boy dari belakang, karena hal itu merupakan kegiatan baru bagi mereka. Saat menuju perjalanan pulang, Boy tampak kesemsem dengan salah satu bule di sana. Begitupun perempuan manis itu balas dengan senyuman yang sangat indah. Pendeta Munro juga mengajak mereka berdua datang ke kedai Max, yang tampaknya ia sangat acuh terhadap orang asing dan hanya mementingkan dagangannya. Sementara itu Carolet dan Rangimei tampak lebih akrab. Carolet mengajarkan tarian modern pada si Rangimei. Hal itu jelas membuktikan bahwa Carolet dan Munro tidak membeda-bedakan suku ataupun ras. Mereka adalah orang Inggris yang terbuka pada siapapun. Kemudian di sore harinya saat Munro di gereja, ia didatangi penduduk di sana. Salah seorang penduduk itu mengatakan bahwa tidak perlu melibatkan orang suku Maori dalam peribadatan mereka. Akan tetapi Munro dengan prinsipnya memandang bahwa setiap orang sama dan tidak perlu dibeda-bedakan. Pada malam harinya terlihat Boy berada di dalam gereja. Ia tengah menunggu perempuan yang disukainya beberapa waktu lalu, yang kita sebut saja perempuan itu bernama Eva. Sementara di sisi lain Rangimei selesai di make up oleh Carolet. Ia ingin menghadiri pesta dansa bersama penduduk Etwar. Sesampainya di tempat terlihat Rangimei begitu bersemangat dan mengajak Munro menari bersama. Setelah selesai menari, Rangimei tiba-tiba dikejutkan oleh kondisi Boy yang telah terkapar. Ia diduga telah dibunuh oleh salah satu anggota keluarga Eva yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Keesokan harinya saat belum selesai dengan kematian Boy, Munro dikejutkan mengenai peristiwa main hakim sendiri penduduk kepada si Mai. Usut punya usut, ia telah dituduh sebagai pembunuh Boy. Kemudian Munro pun kembali ke rumahnya dan berencana membawa Boy ke tempat asalnya. Tak lupa si Eva yang bersedih sekaligus merasa bersalah juga menawarkan untuk membawa kudanya mengantarkan jasad kekasihnya itu. Singkat cerita, Rangimei dan Munro pun berangkat dan tak lupa ikut juga Carolet yang akan bertugas menjadi penerjemah Munro di sana. Sesampainya di kampung halaman Rangimei, Carolet dan Munro berusaha menjelaskan agar tidak terjadi salah paham. Syukur saja ayah Rangimei bisa mengerti dan mereka diizinkan untuk tinggal beberapa hari di sana. Keesokan paginya Munro mempelajari tradisi suku Maori dengan menggambar. Cara makan tetua di sana yang terlihat disuapi oleh salah satu anak buahnya. Hingga beberapa menit kemudian Munro mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Ia pun bergegas mengecek dan meninggalkan bukunya di rumah kayu. Penasaran dengan apa yang digambar oleh Munro, sang tetua pun meminta anak buahnya mengambil buku itu dan melihat beberapa gambaran yang seakan memberi petunjuk khusus. Scene pun beralih. Suara tembakan tersebut ternyata berasal dari tempat latihan menembak. Seperti yang diketahui, suku Maori mendapat senjata modern itu dari penjajah yang diperoleh dengan cara barter dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh suku Maori.
Di sana terlihat Munro sebagai salah satu seorang mantan tentara, mengambil alih senjata dan mencontohkan menembakkan yang benar. Mereka pun kagum dengan keahlian Munro dan memintanya untuk mengajarinya. Saat malam harinya, sang raja dan para tetua ingin mengklarifikasi tentang gambar Munro. Kemudian Charlotte datang bersama Munro. Sebenarnya Munro tidak ingin menceritakan peristiwa pilu di waktu yang dulu. Akan tetapi ia terpaksa mengaku bahwa dirinya merupakan mantan seorang tentara yang paling sadis dan brutal di antara orang-orang di batalion. Tak hanya dengan musuh, ia juga tak segan-segan menghabisi perempuan dan anak-anak. Tak disangka kehidupannya memiliki timbal balik. Ia memutuskan melepas jabatannya sebagai tentara dan memilih jalan spiritual menjadi seorang pendeta. Raja yang bisa mengerti penyesalan Munro tersebut, ia pun merasa iba dan memahami karena Munro sedang menjalani penebusan dosa. Hingga keesokan harinya anggota kapal laut datang membawa senjata untuk ditukarkan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh suku Maori. Ternyata dari senjata itulah yang menyebabkan konflik di antara suku Maori, termasuk peristiwa meninggalnya suami Rangimei. Kemudian dengan niat ingin mendamaikan kedua kubu suku Maori, Munro berniat mendatangi wilayah Akatarewa untuk melakukan diplomasi agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Dari pernyataan itu, ayah Rangimei siap mengikuti perkataan Munro, asalkan berhasil mendamaikan kedua suku yang tengah berkonflik. Kemudian Munro menumpang ke kapal menuju wilayah Akatarewa. Tanpa disadari, Rangimei diam-diam menyelinap ikut dan akan membalas dendam atas kematian suaminya. Setibanya di tempat, Munro dan yang lainnya disambut oleh Unuku. Lalu mereka dibawa ke markas utama tempat Akatarewa berada. Tanpa berlama-lama, Munro menjelaskan niat baiknya datang ke sana, yaitu untuk mengajak berdamai sebagai perwakilan dari wilayah Rangimei. Ia pun juga memberikan titipan ayah Rangimei berupa senjata khas suku Maori. Namun sang raja tak menghiraukan karena baginya berdamai harus dengan cara peperangan. Kemudian Munro pun pergi tanpa membawa hasil dengan tangan hampa. Sementara itu Akatarewa berlanjut menemui anggota kapal laut untuk mengecek senjata yang ditawarkan. Akan tetapi kapten kapal laut menaikkan harga barter. Hingga hal itu membuat Akatarewa pun marah dan langsung menembakkan senjata ke arah anggota kapal laut itu. Dan inilah yang terjadi. Tapi naas sebelum Munro melarikan diri, ia tertangkap pasukan Akatarewa dan berdual sengit. Namun beberapa saat itu juga Rangimei datang menembakkan senjata bak pahlawan. Kejadian itu menjadi kesempatan bagi Akatarewa untuk merampok kapal milik kapten yang berisikan meriam dan senjata-senjata modern lainnya. Senjata itulah yang akan menjadi modal untuk mereka menyerang wilayah Rangimei. Kemudian Munro dan Rangimei menggunakan kuda putihnya melakukan perjalanan ke darat dan bergegas kembali ke wilayah Rangimei. Sesampai di tempat, mereka bergegas mengabarkan penyerangan Akatarewa. Sang raja kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk melindungi wilayah suku mereka. Beberapa saat kemudian pasukan Akatarewa pun datang membawa semangat yang membara dan peperangan epik pun terjadi. Apalah guna memiliki senjata modern, akan tetapi tidak dibarengi dengan strategi yang matang. Minimnya pengetahuan Akatarewa soal peperangan membuat banyaknya pasukan telah tewas. Tentu strategi yang digunakan di wilayah Rangimei berasal dari ide Munro sebagai seorang mantan tentara. Namun naas di tengah peperangan, Charlotte pun gugur terkena tembakan. Melihat kejadian itu, sifat buas yang ada di dalam diri Munro kembali muncul. Bahkan ia pun semakin membabi buta menghabisi seluruh pasukan Akatarewa.
Kini yang tersisa hanya Akatarewa dan anaknya Unuku. Sang ayah Rangime meminta perdamaian. Di akhir hidupnya Akatarewa tetap tidak mau berdamai dan lebih memilih gugur sebagai pahlawan buat sukunya sendiri. Sementara itu Rangime yang merasa kasihan terhadap Unuku meminta ampun pada ayahnya untuk berdamai. Singkat cerita, sudah 4 tahun setelah perdamaian suku Maori, Unuku dan Rangime resmi menikah dan telah dikaruniai anak. Sementara itu Unuku menjadi raja dan suku Maori yang sangat disegani banyak orang. Saat itu mereka kedatangan tamu dari Inggris dengan tujuan ingin mendirikan armada perdagangan dan memberikan pajak dan serta bea cukai. Akan tetapi Unuku yang dibantu penasihat kerajaan suku Maori yaitu Munro dengan tegas menolak perjanjian itu jika tidak ada keuntungan di kedua pihak. Pihak penjajah kota tawar-tawar. Dari film ini kita mendapat pelajaran bahwa bangsa asing hanya akan datang merebut kekayaan alam kita. Jangan pernah percaya janji manis dari para penjajah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah memperebutkan sesuatu hal yang sifatnya semu. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.